Semuanya, jangan lupa ya simak juga via streamingnya di www.rakfm.co.id. Kita langsung aja berkenalan dengan Bianca Dimas di sini sudah ada. Hai. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Baik ya. Baik ya, alhamdulillah baik ya. Nyaman. Gimana jalan-jalan di kota Bandung? Enak Bandung ya. Lagi suka banget sama cuacanya Ya, sebenarnya. banyak yang bilang ya Bandung estetik ketika hujan. Parah. Betul. Kalau kata orang Bandung, Bandung estetik ketika macet. Oh. Beda cerita, ya. beda ceritanya. Apalagi dikasih hujan udah estetik banget lah, ya. Udah macet, hujan, ya. Nikmati aja lah ya. Aja lah, mau gimana lagi. Tapi ya itulah kota Bandung ya. Oke. Dan saya mau boleh dong ucapan dulu dong. Untuk kota Bandung hari ini bertepatan hari ulang tahun HUT Kota Bandung yang ke-214. Oh iya, Oke. selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kota Bandung. Ke-214, semoga Iya. semakin jaya. Amin. Harus. Mantap. Baru udah well. Semakin banyak musisi-musisi yang lahir dari Kota Bandung makanya. Betul. Karena Bandung kan dari dulu kan dibilangnya kota kreatif, kota Iya, banyaknya lahirnya musisi-musisi. Musisi keren Ya. Terus industri-industri kreatif bisa dibilang ada juga di Bandung. Betul. Banyak banget ya sampai sekarang. Dan pokoknya selamat ulang tahun HUT Kota Bandung yang ke-214. Oke, makin bersih, makin rapi, makin aman lah ya, harus Betul. aman dari semua kejahatan, tertib juga semuanya. Oke. Baiklah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Bianca Dimas. Ini kan lagunya, nah ngomongin dulu deh. Hingga Tua Bangka ini. Ini kenapa tiba-tiba Penasaran ya? Saya penasaran tiba-tiba jedar gitu ya. Kenapa emang konsepnya seperti ini kah yang Hingga Tua Bangka? Yang Hingga Tua Bangka ini atau gimana? Gimana ya waktu itu kita nulis ya? Kita lagi sering dengerin Ed Sheeran waktu itu ya. Oh pas nulis. iya, Oke. Ed Sheeran. Kita lagi suka banget Ed Sheeran. Album Divide tuh. Betul. Terus habis itu kan lagi pandemi Nah. kan, lagi pandemi terus lagi hamil. Ya udah kerjaannya tuh nulis lagu, explore lagu aja gitu. Oke. Terus tiba-tiba kepikiran nggak tahu lagu. Kan awalnya kan nggak kayak gini kan pas demonya gitu. Terus nggak tahu mungkin dia lagi suasana hatinya lagi menggebu-gebu kayak Ya, lucu bikin gini aja. aja kali ya gitu. Rusuh, Iya ya terserah. sekarang kita Udah, rusuh-rusuh. terserah. Ya, soalnya kan dari yang saya tahu dari awal Bianca Dimas tuh lebih cheers terus, tapi cheersnya nggak terlalu beat banget, ya santai lah Iya, ya, santai, dominan dengan gitarnya gitu kan. Tiba-tiba oke, ini bikin semangat nih. Ini nyeritain apa nih kalau boleh tahu Hingga Tua Bangka ini? Hingga Tua Bangka tuh menceritakan tentang harapan kita sebenarnya. Oke. Dari pacaran terus kita nikah, punya anak satu. Jadi dari berdua hingga bertiga hingga tak terhingga, pokoknya selama-lamanya. Oke, Hingga makanya. anaknya tak terhingga gitu maksudnya. Bukan. Enggak. Ada rencana itu ya? Tidak, terima kasih. Langsung disangka. Tidak, terima Sama kasih. Biancanya langsung dipotong. Enggak. Soalnya kan dari berdua udah bertiga tuh sama Iya. anak pertama kan, tapi lagi hamil kan gitu, anak keempat. Anak keempat. Anak ketiga. Nah, tuh kan. Anak ketiga, anak kedua. Hingga terhingganya bener-bener kan. Jadi berempat maksudnya. Jadi berempat. Bener-bener ini udah tak terhingganya udah ini. Enggak udah. Cukup. Yakin. Ya, dua anak ya? cukup. Dua anak cukup. Program pemerintah gitu. 2 anak cukup, 3 lengkap. Enggak gitu. Oke, dan pastinya juga ini lebih up ya dari lagu yang lainnya juga. Nanti juga saya pengen penasaran juga tentang lagu-lagu juga lagu-lagu Bianca Dimas yang lainnya ya. Salah satu lagu yang menyita perhatian saya yaitu adalah salah satu yang bikin saya tadi denger nyimak tiba-tiba agak sedikit tersentuh. Tapi apa pengen penasaran kan? Nanti aja. Kita ngomongin tentang Rindu Merindu Serindu Rindunya. Ini bukan lagu tetangga ya. Beda. Cuma tentang kerinduan. Oke. Ini nyeritain apa? Ini ceritanya kita pas lagi COVID. Oke. Jadi kita berdua kebetulan kena COVID-nya barengan. Terus untungnya anak-anak nggak kena kan gitu. Jadi kita karantina pisah rumah selama 10 hari gitu. Jadi baru ngerasain kayak oh kangen sama anak tuh kayak gini ya gitu. Iya. Jadi udah merindu serindu-rindunya aja gitu. Oke, Tapi bukan cuma buat anak-anak ya. Tapi lagu ini point of view ini bisa banyak. bisa banyak.
pacar, kangen keluarga, kangen macam-macam temen segala macam gitu. Cuma kita inspirasinya dari anak-anak gitu. Karena kita sempat LDR sebelum nikah waktu itu kan kita pacaran LDR. Tapi ternyata kangennya nggak segininya ya. Nggak jadi sampai lagu rindu merindu ya. Beda ya kalau udah sama anak tuh ya. Beda ya, kenapa ya? Oke, ini pas pandemi ini juga saya juga merasakan dulu ya pas pandemi juga lagi kangen-kangennya sama anak, tiba-tiba lagi main harus dites ternyata positif. Harus karantina. Mungkin kalau kalian kan cuma 10 hari, saya sebulan. Itu lama banget sih. Lama banget. Iya, padahal kan masa inkubasinya cuma 2 minggu. Betul. Cuma efek setelahnya yang masih ada. Saya alami sampai sebulan nggak boleh kemana-mana. Ya ampun, berasa banget itu. Ngomong sama orang tua cuma di balik pintu, udah kayak apa ini ngomong sambil di balik pintu kayak gini. Udah sekalian ada mau video call, si mama ada di luar, saya di kamar video call. Ngapain? Itu nggak kemana-mana di kamar. Di kamar aja. Tapi serumah tapi di kamar. Iya. Tapi untungnya nggak kena yang lainnya. Tapi saya soalnya kan dulu menjaga juga. Saya mau keluar rumah, mau ke kamar mandi segala macam, kebutuhan yang saya butuhkan untuk di kamar harus di luar, nggak boleh ada orang. Nggak boleh ada orang. Kalaupun ada orang, saya tutup dulu. Iya. Saya teriak, ada orang nggak di luar? Kalau ada, minggat. Tapi kan palingnya masih dengar suara itu kan. Iya. Tapi ya tetap aja di rumah, di kamar sendirian, nggak ngapa-ngapain, gabut yang ada. Tapi ya ini dia ciri khas dari Bianca Dimas ini, dari lagu-lagunya itu menceritakan tentang keluarga. Tadi kan tentang perjalanan dari awal pacaran segala macam sampai sekarang berkeluarga dan juga punya anak ya. Ini salah satunya di lagu Rindu Merindu Serindu-rindunya, dibikin pas COVID berarti. Ya, betul. Ya. Oke, berarti berdua langsung. Berdua. Oke. Ini yang tiba-tiba kepikiran bikin ini apa sih sebenarnya? Kangen. Selain kita habis makan sate. Iya. Enggak. Makan sate. Kita makan sate. Jadi itu lucu. Jadi pas rumah tempat kita di karantina itu kan rumah omanya dia. Depannya tuh tukang sate. Oke. Depannya tuh tukang sate yang kalau ngebakar tuh asapnya sampai ke rumah. Tapi karena kita COVID, dari hari pertama kita nggak nyium bau sate. Oh iya benar. Nggak bisa nyium apa-apa. Terus pelan-pelan berapa hari lewat gitu baru ternyata ada tukang sate di depan. Ternyata lihat balkon itu sate di bawah. Sate di bawah. Akhirnya kita makan sate tuh. Udah mulai agak sembuh sedikit tuh. Baru kita bisa mikir kan, baru bisa baru bisa ngobrol, baru bisa kangen juga ya sama anak-anak gitu. Terus akhirnya lucu kali kalau kita bikin lagu ini gitu. Gila ya. Sempat-sempatnya lagi gak mencium apa-apa, kondisi masih drop, tiba-tiba udah kita bikin aja. Dulu karena bener gak bisa ngapain kan? Iya betul. Oke. Mau nonton juga pusing kepala kan. Iya. Berapa lama ini bikin lagu yang Rindu Merindu ini? Kayaknya gak lama ya, cepet ya. Sejam paling. Beberapa jam lah. Buset. Cepet amat. Kayak kita kalau bikin lagu gak pernah lama ya justru. Iya, justru kalau lama kita pasti akan melupakan lagu itu karena kita merasanya nggak kena nih gitu. Moodnya lagi dapet nih, harus diberesin. Oke. Tapi kenapa tiba-tiba lagu Rindu Merindu ini malah dirilisnya sekarang? Karena memang sengaja kita simpan buat album sebenarnya. Jadi kita emang udah ngumpulin lagu buat album Bianca Dimas yang belum kesampaian kita bikin gitu. Rencana udah pengen dari kapan-kapan kan. Cuma ya ngurus anak lah segala macem. Terus kita ngerjain yang lain lah belakang layar gitu. Terus sekarang baru kayak yuk sekarang gitu. Ya udahlah, akhirnya satu-satu kita keluarin yang udah kita kumpulin gitu. Sudah berapa lama sih lagu yang udah terkumpul ini? Udah berapa lagu lah? Udah berapa lagu? Berapa lama? Banyak sih. Kalau lagu banyak. Ya Justru banyak. kita milihnya bingung. Jadi tadinya banyaknya ya. Iya. Jadi udah 10 lagu gitu. Terus tiba-tiba kita bikin lagi nambah. Terus 11. Aduh tuh kayaknya lagu ini enakan ditukar ya, lagu ini aja. Tukar lagi. Nah, kemarin nih kita baru bikin lagu di sini nih. Ini kayak 12 kali ya sama ini. Iya bener. Baru banget kemarin. Kemarin. Ini lucu lagi buat masuk album. Kayaknya 12 deh. Enak ya? Langsung ada aja idenya tuh. Ini mungkin lagi diam, lagi main HP. Oh ya kita bikin lagu tentang HP yuk. Enggak, kemarin tuh inspirasinya tuh gara-gara tim kita yang salah info jadwal radio. Jadi harusnya hari ini harusnya kemarin
harusnya hari ini tapi kita datangnya kemarin. Gitu. Jadi pas kita datang, loh besok gitu. Ya udah kita akhirnya gabut tuh selama beberapa jam. Sampai akhirnya kita pas sambil nunggu, ya udah kita bikin apa ya? Ya udah akhirnya tentang itu. jadi tiba-tiba lagi nunggu bengong gitu, terus habis itu lagi main gitar terus tiba-tiba aku bergumam aja. Bila tidak hari ini kita coba esok hari. Terus, lucu juga ya jadi lagu. Lucu ya kalau udah datang inspirasi tiba-tiba nongol gitu ya, langsung bikin lagu. Udah beres, kita nanti tag aja nanti minggu depan kita tag. Kalau di rumah nih langsung nih. Iya langsung kali. Soalnya kan studionya juga di rumah. Enak apalagi itu ya. Nggak usah ngebuk-ngebuk studio luar. Oke. Ada nggak? Ini kan dari lagu yang pertama sampai sekarang lah tentang keluarga. Pernah nggak kepikiran bikin lagunya, karyanya berbeda dengan tema keluarga yang lagi dialami? Ini kan biasanya kan lagi yang pengalaman pribadi lah ya, yang dialami tentang keluarga. Sebenarnya kalau kita nulis bukan buat Bianca Dimas banyak, tapi kalau buat Bianca Dimas yang bukan tentang keluarga tuh apa ya? Hahaha. Yang featuring Suara Kayu. Featuring Suara Kayu juga. Featuring Suara Kayu itu bukan tentang keluarga ya, tentang orang yang udah pandemi ya. Pandemi itu kan orang identik dengan stres kan. Jadi terus wah keadaannya gini nih apa segala macam, jadinya negatif gitu. Terus lagu itu tuh ceritanya tentang udah nggak usah marah-marah, semua yang ada ketawain aja, tersenyum aja. Meski tak mudah, tersenyumlah meski tak mudah. Karena bahagia itu sesederhana tertawa, hahaha. Sudah jangan marah-marah gitu. Itu salah satu lagu yang mungkin beda dari tema yang biasanya Bianca Dimas bikin tema ya. Cinta lah. Oke. Berarti dari awal Bianca Dimas tuh temanya lebih ke family berarti ya. Betul. Kita cerita tentang semua yang kita alami sih di lagu. Betul. True story sebenarnya. True story. Apakah nextnya nanti di album yang kedua ini kan ini kalau nggak salah ini baru permulaan ya. Jadi bisa dibilang single pembuka lah ya. Single pembuka di album berikutnya. Untuk nextnya apakah masih tentang keluarga juga? Masih tentang kita berdua sih sebenarnya. Gitu. Malah kita mengajak 2 anggota keluarga kita lainnya buat ikutan nyanyi di album itu. Yang mana? Dua-duanya. Yang kerucil-kerucil itu. Karena sebenarnya jadi ada 1 lagu tambahan. Tadinya 10 lagu kan, kita bikin 11 karena kita baca-bacain komen-komen di TikTok, di Instagram gitu. Jadi kita kan mikirnya yang dengerin lagu kita tuh yang udah menikah gitu kan. Karena kan memang sebenarnya relate-nya itu kan gitu. Nah, terus habis itu ternyata yang belum menikah pun dengerin gitu, tapi mereka tuh menganggapnya wisata masa depan. Kita kan mikir ada ya wisata masa depan ya. Terus sampai mikir apa sih? Tuh banyak banget wisata masa depan. Terus pas kita pikir, oh maksudnya mereka membayangkan masa depan mereka gitu. Akhirnya kita kaget, kirain dari sini. Terus habis itu akhirnya kita bikin 1 lagu yang judulnya Wisata Masa Depan. Tapi kita mengajak 2 anak kita, jadi berempat. Gitu. Jadi ini wisata masa depan. Hey kalian yang beranggapan wisata masa depan tuh indah ataupun gimana belum tentu ya. Kita yang sudah ini berpengalaman mengalami ada perdebatan. Nah ini ngomongin ini kan Bianca Dimas adalah salah satu pasangan di musisi ya. Ini kan yang namanya karya, ide ketika apalagi pasangan ini sering debat nggak sih? Biasanya kan kalau pasangan nih kalau udah debat udah nggak mood. Lumayan sih. Ya, debat sih kayaknya selalu ya. Selalu. Bahkan setiap kali kita bikin karya pasti perdebatan itu ada. Pasti. Justru seru ya sebenarnya. Oke, malah dituangin di lagu ya. Ya, maka itu kan manusia paling menyebalkan salah satu. Nah, itu dia yang menyebalkan siapa? Itu buat siapa? Soalnya kan di liriknya ada 1, 2. Iya, ya dua-duanya lah sebenarnya kan. Tapi saling menceritakan. Ada ini perlawanan dari statement dari Bianca. Ya kan bikinnya berdua. Jadi gue gak bisa ngelawan. Jadi udah approve. Kalau nggak dia nggak mau rekaman gitu. Oke.
Oke. Soalnya adil tuh lagu itu ada dua sisi tuh. Yakin 2 sisi? Soalnya tadi kan ada ujung-ujungnya kembali ke aturan pertama. Oh iya, kalau itu kita bisa apa ya? Kalau itu kita bisa Makanya apa ya? liriknya kan yang pertama bukan aku, Ya. terus jelas kamu, Ya. yang verse 3-nya baru kadang-kadang Kadang aku. aku. Jadi kadang-kadang Cuman segitu doang, doang. yang lain dia jelas. Berarti kalau kadang-kadang tuh kalau pemikirannya berarti nggak selalu ya. Nggak selalu. Tapi Kalau kalau dia jelas. Aduh, untung suamimu sabar, Bing. sabar ya. Sabar ya. Ini demi kehidupan. Kita mengalah. Ya itulah namanya suami itu ya kebanyakan sabar ya. Gitu ya, menurut suami-suami gitu ya. Iya. Tanyalah yang sebelah. Gimana, Pak? Ya, mau nggak sabar tapi gimana ya? Mau disabar ya jalani aja lah ya. Kita gantian sabarnya ya. Gantian. Oke, gantian. Oke, untuk sahabat Rega semuanya, silakan yang mau request dan juga mau komen-komen, mau nanya-nanya boleh di WhatsApp-nya di 0811 1497787-nya. Dan pengen penasaran juga untuk sahabat Rega semuanya, rindu merindu serindu-rindunya ini seperti apa lagunya? Saya puterin deh untuk sahabat Rega semuanya. Jangan lupa ya, stay tune terus di Ngusik, ngobrolin musik. Yang pastinya musik dari Bianca Dimas. 98,8 FM Bandung, inspirasi gue sahabat Reka semuanya. Samudra Arjuna. Nah, ini ada suara bayinya nih. Ini berarti kapan? Ini 2019. Berarti ini 2018. berarti anak pertama ya? Anak pertama. Ya. Arjuna ya? Betul. Yes, betul. Oke, ini aduh kalau udah dengar suara bayi, soalnya istri di rumah lagi isi juga yang Wih, kedua. keren, selamat. Kaget saya juga. Selamat begadang lagi. Iya. Kembali dari nol. Dari nol. Dari nol. Aduh, ditambah lagi nih. Kan nambah rezekinya. Amin. Ya. Oke. Dan pastinya untuk sahabat Rega semuanya masih bareng Denny Disi dan juga Bianca Dimas yang ngobrolin tentang ya lagu-lagunya, apalagi lagu Rindu Merindu Serindu-Rindunya. Ada kesulitan nggak sih di lagu Rindu Merindu ini? Serindu-rindunya. Apanya? Nyanyinya susah. Enggak sih. Iya. Yeah. Napasnya susah banget sih di lagu itu. Oke. Karena panjang-panjang gitu dan kalau misalnya dipotong di tengah-tengah kayaknya nggak enak gitu. Jadi kayak aduh, Sebenarnya padahal bisa, bikin cuman sendiri, nyanyi ambisius sendiri. aja. Padahal yang bikin siapa juga. Bikin sendiri susah sendiri. Suka ngeluh nggak sih kalau tiba-tiba kayak gitu? Ini Iya. kenapa sih bikin lagunya susah amat sih ini? Iya, tapi ya yang bikin kita sendiri juga kan. Jadi Oke. mau protes ke siapa? Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau lagu itu tuh susah untuk dimainkan Iya. atau susah dinyanyikan sebelum kita rekaman. Betul. Karena kan Oke. kalau misalnya Kalau kita lagi bikin bikin kan kayak ya casual udah. aja kan nyanyinya kan. Mainnya casual aja gitu. Pas Begitu harus rekaman baru serius. susah ya ternyata. Oke. Tiba-tiba jadi nyadarnya ketika dimainin aja. Iya, betul. Kita Bianca tuh sering banget aku udah rekaman instrumen semuanya, tinggal take vokal doang. Pas Oke. dia nyanyi ketinggian lagi gitu atau aduh kurang rendah lagi, ulang semuanya. Nah, nggak tahu diri kan, sabar kan gue. Saya mengikat. Tapi ya namanya ya kerjaan lah ya, project lah ya. Tapi kenapa sih memutuskan project bareng? Mungkin kan dari sebelum menikah mungkin projectnya mungkin Masing-masing. masing-masing kan. Tiba-tiba udahlah kita bikin project bareng aja lah. Ya itu karena awalnya mau jadi souvenir untuk nikahan si album itu. Oh. Sesimpel Gitu. Jadi kita Oke. iya single pertama cerita kita itu pas kita lamaran, terus launching albumnya di nikahan kita sendiri. Gitu. Itu terbentuknya Bianca Dimas baru di situ. Oh, Iya, bener. gitu. Buat kawinan doang tadinya. Tadinya buat kawinan doang, nggak taunya kok Banyak lucu yang banyak yang suka. suka gitu ya. Udah akhirnya Terus kayak kok dapet job, wah gelinding- cuan nih, ya udah gelinding lanjut deh. sendiri. Iya. Oke. Yang penting cuan. Tapi enggak sebelum bikin project bareng ini masing-masing projectnya kemana aja? Kalau aku dulu lebih sering session player, Oke. main sama session player Raisa, Afgan, Marcel, terus Bianca. kalau aku The dulu Melons. The Nel Ones. Jadi grup oke. bertiga sama kembaranku sama adekku.
Oh, kembar. Oke. Gitu. Lucu, saya pengen punya anak kembar. Ya, iya dah abis ini. Jadi 4 ya. Jangan. Jangan. Saya masih memikirkan ke masa depannya gimana dulu nih. Masih ada planning yang harus saya kerjakan. Tapi ya mungkin pernah nggak? Ini kan bikinnya pas launchingnya pas nikah, ya kan? Ada nggak mungkin proyekan berdua tapi sebelum nikah nih? Nggak pernah. Ya. Oh, albumnya Daniel Ones. Iya, tapi nggak berdua sih. Jadi dia bantuin produce album Daniel Ones itu sebelum nikah gitu. Berdua nggak pernah. Tapi nggak berdua, nggak pernah berdua. Berdua ya baru itu. Kenapa? Nggak tahu, nggak kepikiran aja. Iya. Makanya baru-baru kepikiran Orang karena buat kita souvenir itu. tuh pertama kali nulis lagu bareng itu cerita kita. Langsung nulis, langsung rilis. Single 1 itu. Oke. Langsung ceritanya udah diawali dengan pernikahan itu. Udah lamaran. Udah lamaran ya. Nulisnya LDR tuh, masih pakai Skype dulu kita nulis. Iya. Old school. Masih ada nggak sih Skype? Nggak ada kali ya. Nggak tahu. Kalau sekarang pakai udah Zoom Zoom, kali ya. iya. Zoom. Tapi lucu ya. Rilisnya pas lamaran langsung karena ada cuan, ya udahlah lanjut aja yuk. Tapi dengan konsekuensi ya bareng-bareng debat-debat dikit lah ya. Iya pasti ada lah, Dikit biasa lah. Tapi ini untuk di Bianca Dimas ini inspirasi musiknya dari mana? Kan mungkin dari sebelum jadi Bianca Dimas ini kan genre musik ataupun inspirasi musik itu kan beda-beda kan. Benar, setuju. Ini kenapa memilih genre musik yang seperti ini? Mungkin kalian menyebutnya genre musiknya ini apa nih? Nggak tahu juga. Makanya genrenya bebas kayaknya. Genrenya bebas. Pop bebas. Pop bebas. Bener. Tapi malah di album lagu yang Rindu ini sedikit Latin-Latin kan? Iya. Latin Indonesia tempo dulu gitu ya. Iya betul. Gak tahu apa ya? Gak tahu genrenya apa sih. Tapi memang kita preferensi kita pokoknya setiap kita mau bikin lagu buat Bianca Dimas, kita stop dengerin lagu justru. Iya, kita mau bikin biar keluar album, iya. Gitu. Apa ya? Kita sekarang arahnya kemana ya, yang originalnya kita gitu. Jadi nggak kepengen misalnya lagi dengerin lagi dengerin Tori Kelly gitu. Pas kita bikin pasti kan mirip-mirip yang sering kita dengerin kan. Justru kalau kita mau bikin album kita stop dulu dengerin lagu supaya pas bikin tuh pure gitu loh. Naturalnya kita tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Oke. Nah ini cara latihan Bianca Dimas gimana sih kalau di rumah? Ini kan suka mungkin kalau bikin lagu udah biasa lah ya berdua bareng. Nah ini kan pasti ada ketika ada project manggung ataupun perform di mana, pasti kan ada latihan dulu lah ya. Latihan. Ya kan bisa di meja makan, di sofa, di kasur. Berarti di rumah yuk kita latihan ini berdua yuk. Iya, bener-bener gitu. Misalnya lagi sambil anak-anak makan, latihan dulu gitu. Bisa di mana aja kan justru. Bisa kapan aja. Dia pun lagi gendong. Iya, sering. Misalnya kita udah harus latihan, terus habis itu lagi nangis gitu. Ya udah ikut tapi jangan nangis gitu kan, sambil gendong. Karena di setiap ruangan kita tuh pasti ada alat musik, jadi gampang ngambilnya. Betul. Dulu sambil nyusuin, zaman-zaman nyusuin, gitulah. Waduh, sampai segitunya ya. Tapi enak kan, bisa kapan aja kan. Iya. Tapi ada nggak suka duka ketika awal Bianca Dimas muncul nih? Ada nggak suka dukanya? Apa ya? Banyakan sukanya ya, untungnya ya. Untung Bianca Dimas ya, banyakan sukanya. Ya dukanya paling kalau kita lagi bete-betean harus manggung atau rekaman. Itu kayak kebayang ya kan? gitu. Ya gimana coba tuh? Kita pernah lagi promo di Solo atau Jogja. Terus kita lagi berantem. Terus di tengah-tengah ini kamu ingat ya? Kita lagi berantem nih. Terus di tengah-tengah ini kan tadi kan kita break kita ngobrol ya. Ini pas break biarkan nangis. Wah, gue panik setengah mati. Terus abis itu on air lagi, seneng lagi, ketawa lagi, ngobrol lagi kayak biasa. Terus off, nangis lagi. Wah itu panik. Enggak loh, lebay. Gak nangis gimana, gak gitu. Kayak cuma berkaca-kaca kayak Gak sampai netes. Kan malu, soalnya malu kalau lagi siaran. Tapi kayak gak bisa tahan. Enggak, itu soalnya lagi PMS. Masalahnya gak penting. Sumpah, gak penting itu. Cuman gara-gara penting deng. Enggak, cuman gara-gara aku pengen pulang dari Solo langsung. Bianca pengen ke Jogja dulu baru mau pulang ke Jakarta. Enggak, mau naik pesawat. Iya. Apa kan? Nah, itu cuma ada di Jogja. Iya, enggak naik pesawat apa? Jadi kamu
maunya yang satu, aku maunya yang satu gitu. Iya, maunya. tapi pesawat yang aku mau cuma ada di Solo. Iya. Nah ini Ya gitu perdebatan deh. Pokoknya gini. nggak penting, nggak penting. Itu sebenarnya kayak sama aja gitu. Penting. Tapi ya karena lagi PMS ya, Oke. jadi kayak kesel gitu. Nah, ini Dimas gimana menghadapi ibu yang satu ini nih? lucu-lucuan aja sih. Soalnya dia tuh nggak suka dibujuk-bujuk tuh, Dibujuk dia malah nggak nggak suka. Oh. Didiemin aja. Aku harus didiemin. Jadi kayak kalau misalnya lagi marah, dia Tapi kan, kan- iya sorry. Tapi kan biasanya kan yang namanya cewek bujuk kenapa? Enggak. Untungnya enggak. Oke. Untungnya enggak. aku harus didiemin. Nanti kalau misalnya aku udah mulai ngobrol lagi, berarti aku udah Lupa sendiri. lupa. Tapi jangan dibahas lagi tuh, bahaya bisa panjang lagi gitu. Udah ya, Udah aku udah balik lupa lagi. ya. Ya dipaksa dilupakan lah ya. Paksa. Tapi cepet deh, dia mah lupanya cepet, enak. Cepet-cepet. Nah ini dia mungkin Bianca cepat melupakannya ya. Beda. Pasti sampai sekarang masih ingat kan? Masih ingat. Kita mah pemikir. Mau mikir. Oke, ada rencana dalam waktu dekat ada manggung nggak? Manggung ada di Jakarta tapi. Oke. Manggung di Jakarta, di Bandung belum ada nih, pengen manggung Belum di ada Bandung nanti segera ya. Heeh. Semoga ya segera. Hai para IO Bandung. Halo, Pada kesini. Bandung lagi banyak Lagi event ya? Event ya. Iya. Apalagi- Tapi kita rencananya Januari album rilis mau bikin tour Bandung kelewatan ya. Pasti dong. Oh. Ngelewatin bukan kelewatan. Ya kelewatan Dilewatin. turnya. Dilewatin. Kelewatan tuh kayaknya iya. kelewat gitu ya nggak sih? Iya, bener juga loh. Iya, Bandung salah gue, nih. salah gue. Iya. Bandung Kelewatan, adalah salah berarti- satu kota yang akan kita kunjungi gitu. Iya, Bandung kelewatan Kelewatan ya. Udah cuma ngelewat doang. Iya, makanya. Lewat dong, nggak keluar tol. Oke, nah ini sebelum manggung nih, anggaplah sebelum manggung, kalau latihan di rumah kan seperti biasa kan, di rumah lagi aktivitas latihan udah biasa kan. Nah ini sebelum manggung nih, ada latihan khusus nggak ataupun biasanya kan atau ritual ataupun apa gitu ya, persiapan khusus lah sebelum manggung mesti apa gitu. Biasanya kan kalau ada penyanyi ataupun musisi yang sebelum manggung Push kita push up misalnya harus lari 10 keliling misalnya. Enggak sih. Nggak ada sih ritual gitu. Kalau aku sih standar gitaris aja, fingering doang. Oke. Iya. Tapi kan itu bukan Vokalis juga ritual warming ya. up doang, iya kayak Berdoa. Udah, manggung. Kalau Yura kan makan apa? Kencur. Kencur. oh iya yang nggak aku nggak lagi. Enggak. Nggak. Nah, saya kelihatan nih tipikal orang yang nggak suka makan begitu tuh, ya kan? Aku makan aja sih. Oh, dia pemakan Cuma, segala dia? Iya, aku pemakan segala. Oke. Cuma nggak Segala. yang harus makan kencur sebelum nyanyi gitu. Saya juga nggak kebayang tuh makan kencur di akhir. Makan jahe aja udah. Cobain deh, ntar sore bisa kayak Yura. Intuit. Tidak seperti itu Yura. Mungkin kita harus kayak gitu supaya sore kayak Yura ya. Oke Tidak. deh, besok dicoba deh. Oke, mungkin harapan ke depan ataupun target jangka pendek deh, jangan dulu jangka panjang. Pengennya sih jadi chart nomor 1 di Raka ya. Iya. Amin. Tolong ya, Harus. di request ya sebanyak-banyaknya Iya, di Raka ya. harus, ya. Harus. Ini udah banyak. Nanti saya kalau ada rilis baru lagi nih masukin lagi. Asik, mantap. Harapannya apa ya? Yang paling dekat sih mau rilis album 2 di awal tahun depan. Terus kita lanjut tour. Ya, Terus semoga habis itu bisa diterima sama orang banyak lah gitu. Oke. Spill dulu deh. Nanti di album yang kedua ini pertanyaannya judulnya apa ya? Keduanya genre musiknya apakah ada yang bikin boom lagi seperti yang Hingga Tua Bangka itu ataukah gimana? Album judulnya apa? Judulnya Merangkai Selamanya. Kalau jadi yang pertama kan Seperti Selamanya, yang kedua ini Merangkai Selamanya. Oke. Karena kita masih belum tahu selamanya tuh apa. Oh, Jadi oke. kayaknya kita rangkai lah pelan-pelan. Yes. Tapi Sampai juga jadi merangkai selamanya. Baru nikah kan? kan soalnya gitu. Enggak baru juga sih. Gitu. Terus? Lagu-lagu Lagu. yang dalamnya lebih apa ya, dari album 1 lebih eksploratif kali ya. Lebih banyak elektriknya, lebih banyak synth-nya daripada album 1. Ya nggak sih? Betul Correct me if I'm wrong. betul. Lebih ngeband, Oh, lebih ngeband berarti. ya lebih ngeband. Apalagi Lucu ya? deh. Lucu deh. Ya pokoknya Lebih lebih bebas. lebih bebas. Oke. Pokoknya tunggu aja kejutan dari Bianca Dimas seperti apa ya. Dan semua lagu-lagu yang ada di yang sudah rilis sudah bisa didengarkan di digital platform kan. Yes. Betul. Nah, ini saya mau nanyain video klip ini
Gimana? Karena ngurusin album ya, kita semua ngurus sendiri ya. Makanya satu-satu kali. Makanya tadi kan cuma ada yang versi rumah nih. Iya, udah kita se-DIY itu. Jadi kayak Manusia Paling Menyebalkan aja lirik video kita bikin sendiri ya. Iya, kayak di rumah doang kan, itu juga lirik video kan. Iya, benar. Rindu belum nih, rencananya kayak di Bandung lucu kali ya, gitu. Jadi kayak sebebas-bebasnya. Manusia Paling Menyebalkan tuh waktu itu kita bercanda, video klip kapan nih? Antar aja tunggu 1 juta. Sekarang udah 850.000. Bentar lagi 1 juta berarti kan. Kita panik sendiri nih gimana? Bikin ya bener ya. Janji. Nah, ini yang manusia paling menyebalkan itu kan video lirik kan. Nah, tapi kan tetap ada bercanda-bercandanya itu. Itu selama dari durasi dari awal sampai akhir bercanda gitu-gitu terus. Iya. Itu jadi tadinya harusnya one take. Harusnya one take, iya. Namun, cuma gara-gara apa ya? Kameranya mati di tengah-tengah. Oh iya, benar. Jadinya jadi 2 take. Jadi udah kita setel lagunya, ngapain ya, main apa lagi ya, gitu-gitu doang. Bener. Terus bawa bedak biar coret-coret aja udah gitu. Itu kita bikin DIY lucu-lucuan 800.000 views. Kalau kita bikin pakai director 800 juta itu. Waduh. Atau justru gak ada yang nonton. Tiba-tiba gitu. Mendingan DIY aja di rumah. lebih murah ya. Iya. Orang kita cuma pakai kamera tripod, kita beneran berdua doang. Yang edit kita. Yang edit kita juga gitu. Dan itu bikinnya juga cuma sedurasi itu 5 menit. Gak ada effort. Gitu dong. Sepertinya mereka ini multitasking ya. Sebenarnya irit aja sih. Irit dan multitasking mungkin tipis-tipis lah ya. Kata orang itu seniman itu paling produktif di saat lagi pusing. Ya kan, semakin budgetnya mepet semakin kreatif kan. Iya, udah. Bener. Karena kepepet itu. Tapi ya itulah namanya keseruan ketika bermusik ataupun berkarya ya. Dan untuk sahabat semuanya nih yang mau memulai karyanya. Oh iya nih, ada pesan nggak untuk mungkin para musisi-musisi yang baru mau merintis ataupun masih ragu? Apa nih tips-tips dari Bianca Dimas? Kalau kita selalu bilang sama teman-teman kita yang masih muda, kalau bikin karya sebanyak-banyaknya aja. Bikin karya terus, rilis terus, nggak usah takut bagus atau jelek, karena pasti karya pertama kita paling jelek daripada karya kita yang selanjutnya. Karena kita berkembang. Itu dia ya, berkembang dan bertumbuh. Siapa tahu nanti ketika tahun-tahun berikutnya malah gitu. Pasti makin bagus. Pasti. Kita sekarang denger cerita kita secara production wise ya, dengerin produksi cerita kita sama dibanding terakhir gitu, Manusia Paling Menyebalkan gitu, pasti ngerasanya jauh banget. 7 tahun kita banyak belajar gitu. Andai kan dulu kita takut ngeluarin cerita kita nggak akan sampai sekarang. Iya betul ya. Makanya kan banyak karya ataupun lagu-lagu yang mungkin tiba-tiba ini rilisnya tahun kapan, tiba-tiba tahun ini tiba-tiba booming. Iya kan gitu ya. Bisa banyak gitu ya. Gitu ya. Banyak banget era TikTok ini. Betul. Lagunya tahun kapan? Tapi TikTok aktif kan? Aktif. Oke. Coba di follow boleh. Nah ini dia, di follownya di mana? Di Bianca Dimas _ TikTok, Instagram juga sama Bianca Dimas _ Biar gampang ya. Iya, YouTube juga Bianca Dimas sama semua pokoknya. Pokoknya Bianca Dimas aja semuanya. Tinggal cari aja. Oke. Mau nyanyi? Yuk. Pak, bentar ya Pak ya, nanti Pak. Nanti Pak, panggilannya nanti Pak ya. Nanti ya. Oke. Satu terakhir deh sebelum memulai nyanyinya. Menurut kalian musik itu apa? Waduh, ini berat nih. Ini pertanyaan simpel tapi berat nih, bagus nih. Ini untuk menutup nih. Musik apa ya? Kalau buat gue sih hidup ya. Hidup sih kalau buat kita, karena kan kita buat menghidupi kita. Sosokan gak bisa napas kalau ada musik. Iya, nggak ada duit kalau ada. Tapi emang sebenarnya kita hidup dari musik karena kita cinta gitu. Untungnya tuh seperti itu. Kita memilih jalan musik bukan karena terpaksa gitu, tapi karena memang kita cinta. Jadi ya udah, kita hidup dari musik gitu. Hidup untuk musik untuk menghidupi. Betul. Ya, bukan hidup untuk musik, hidup. Oke, itu dia ya untuk sahabat rekan semuanya. Jangan lupa juga request lagu-lagu Bianca Dimas, sudah banyak, dan juga salah satunya mungkin yang sekarang lagi di up karena baru lagunya Rindu Merindu Serindu Rindunya. Tapi pengen tahu nggak lagu ini dibawakan secara live
ya sambil menutup perjumpaan kita di Nada Indonesia Pilihan dan juga di segmen musik ini, ngobrolin musik. Bianca Dimas, ini dia Bianca Dimas dengan Rindu Merindu Serindu-rindunya. Mungkin rindu yang merindu sedang rindu serindu-rindunya, menanti dekapan hangatnya pelukan, hanya bersapa tanpa ada jumpa pula, tak seperti seharusnya kita mesra-mesra. Menanti pulang aku kamu tak terpisah, ruang bersenang-senang berdendang, tawa tak bersalah, ingin di sisimu pastilah terburu-buru, karena rindu yang merindu makin rindu serindu-rindunya. Tanpa ada jumpa pula, tak seperti seharusnya kita mesra-mesra. Menanti pulang aku kamu tak terpisah, ruang bersenang-senang berdendang, tawa tak bersalah, ingin di sisimu mestilah terburu-buru, karena rindu yang merindu makin rindu serindu-rindunya. Aku kamu tak terpisah, bersenang-senang berdendang, tawa tak bersalah, ingin di sisimu mestilah terburu-buru, rindu yang merindu makin rindu, rindu yang merindu makin rindu serindu-rindunya. Ku ingin bertemu. Yes, itu dia Sobat Reka semuanya, secara live ya, Bianca Dimas. Oke, untuk Sobat Reka semuanya jangan lupa ya untuk request lagu-lagu Indonesianya, silakan WhatsApp di 08141497777-nya. Masih bareng Denny di sini, kita lanjut lagi di Nada Indonesia Pilihan sampai jam 9 malam nanti. Saya puterin tadi sempat saya ngomongin kan lagu yang sedikit menyentuh nih, ya. Yes. Ini sampai saya agak sedikit menghayati, berkaca-kaca ya. Semesta Arudra Bianca Betul. Dimas. Oke, stay tune terus di Nada Indonesia Pilihan.